بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Yang saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini bisa kita melaksanakan salat subuh berjamaah yang sudah kita ketahui melalui ustaz-ustaz kita tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan keutamaan itu dapat kita raih setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersolawat kita Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, adapun tema atau judul pertemuan kita pada pagi ini adalah tentang asbabul su'ul khatimah, sebab-sebab seseorang itu mendapatkan su'ul khatimah. Ada husnul, ada su'ul. Kalau husnul khatimah, kesudahan yang baik. Ada pula su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Mungkin yang sering diterangkan oleh para guru kita tanda-tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meraih husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah. Qalu wa aktsaru man yahsha 'alaihi su'al khatimah wal iyazu billah. Para ulama berkata bahwa orang yang paling dikhawatirkan mendapatkan su'ul khatimah, para ulama mengatakan yang dikhawatirkan seseorang itu mendapati su'ul khatimah wal iyazu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak menemui namanya buruk kematian. Tentu sebab-sebabnya seseorang itu mendapatkan buruk kematian. Yang pertama disebutkan al-mutahawinu bis-shalah, orang yang suka melalaikan sholat. Jadi kalau kita terbiasa melalaikan sholat, berarti sudah ada sebab-sebab. Apalagi yang meninggalkan sholat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena banyak pun amal kita, banyak pun karya kita, banyak pun inovasi yang kita buat, bahkan inovasi yang terbarukan sehingga mendapat penghargaan dari berbagai
instansi atau lembaga, tetapi sholatnya tinggal. Ini perlu kita ingatkan untuk diri kita dan keluarga kita, karena banyak pun pekerjaan yang kita lakukan, apa yang pertama dihisab atau diperhitungkan tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil yaumil qiyamah, amalan yang pertama nanti dihitung pada hari kiamat tentang sholat. Karena ibadah yang dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Karena sholat yang kita lakukan pada ikatnya, Allah memberikan kecukupan kepada kebutuhan hidup kita. Kalau betul-betullah seseorang itu sholat, maka Allah berikan kepada dia, Allah cukupkan kebutuhan hidupnya. Kalau kita yakin dengan pertolongan Allah. Contoh kita bersaudara. Kadang apakah itu abang kita, apakah itu adik kita, kalau hidupnya agak susah betul, coba kita lihat tentang sholatnya. Ini tak bisa kita salahkan si abang mudah rezekinya atau si adik mudah rezekinya. Walaupun kita seayah dan seibu, mungkin kualitas ibadah sholat kita berbeda. Karena yang kita baca dalam sholat itu sebenarnya doa semuanya. Apalagi duduk antara dua sujud, maka di situ walaupun kita sholat sunat, kalau berjamaah sudah jelas pasti ada tumakninahnya. Tidak ada imam yang buru-buru. Kalau imam yang agak buru-buru, bama kita belum sempat baca Fatihah selesai, kalau itu rakaat ketiga dan keempat itu sudah ditanggulang oleh imam. Maka dua sujud ini sekedar mengulang. Yang kita minta kepada Allah diantaranya, Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Warhamni, beri aku rahmat, beri aku kasih sayang. Jangankan Allah, manusia memberikan kasih sayang kepada seseorang, bahkan diangkatnya menjadi anak angkat, semua hartanya kadang dikasih sertifikat. Itu baru manusia ya. Warhamni, kalau Allah memberikan rahmat. Yang ketiga, wajburni, ya Allah perbaikilah keadaanku, cukupkanlah kebutuhanku. Dalam surat tadi, Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau sudah Allah cukupkan kebutuhan kita, kebutuhan yang diberikan Allah, kebutuhan yang mendekatkan kita kepada Allah. Banyak kadang diberikan Allah kebutuhan itu, tapi ada yang menjauhkan dari Allah. Warfa'ni, angkat derajatku. Jadi kalau di sholat, tiap saat dia menyampaikan kepada Allah supaya diangkat derajatnya. Ada sebahagian derajatnya diangkat di dunia, pangkatnya diangkat, tetapi di mata manusia saja sudah hina. Tak percaya orang. Apa yang mau dibuatnya disampaikannya, orang
ragu. Siapa yang membuat manusia itu ragu? Allah yang memberikan ilham kepada hati manusia. Bapak Ibu jamaah Allah, warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Karena dia senantiasa berdoa kepada Allah, walaupun sedikit rezekinya, banyak kebutuhannya, maka Allah bukakan hati orang untuk membantunya. Itu perjalanan rezeki. Karena taatnya dia kepada Allah, dia susah kebutuhan anak-anaknya, Allah bukakan hati orang-orang beriman itu untuk membantunya. Ada pula sebagian kita punya saudara, kasihan kita, kasihan, tetapi tidak Allah bukakan kepada kita untuk menambah rezekinya. Siapa yang mengorbitkan itu? Allah. Ada salah seorang muridlah di sekolah, dia bawa uang jajan hanya pas-pasan, bahkan tidak ada. Karena ketaatannya kepada Allah dan kebaikannya kepada teman-temannya, teman-temannya mau membantu. Ada pula sebagian tahu kawannya tapi tak terpikir dia membantunya, malahan datang setan menggoda lagi, jangan, jangan, jangan. Bapak Ibu jamaah Allah, wahdini, dan beri aku petunjuk. Kalau sudah diberikan Allah petunjuk, maka ia akan mendapatkan karunia rezeki-rezeki yang ada di muka bumi ini. Sudah diberikan Allah petunjuk. Kadang ada seorang sudah tahu dia mana yang hak dan mana yang batil, akhirnya jatuh kepada subhat. Bapak Ibu jamaah Allah, orang yang mendapatkan petunjuk itu diantaranya mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dalam surah Al-Baqarah ayat 77, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Adakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ya Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan, apa yang kita nyatakan. Siapa yang memahami ini? Orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Wa'afini, beri aku kesehatan. Maka orang sholat itu ada penyakit dalam tubuhnya, dengan sholatnya tadi dia senantiasa berdoa kepada Allah, maka Allah sembuhkan. Wa'fu anni, berilah aku ampunan. Bapak Ibu jamaah Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Permintaan kita waktu duduk antara dua sujud. Kalau mungkin waktu sholat berjamaah temponya berbeda-beda. Tapi ketika kita sholat sunat, sholat tahajud, lambatkan pada saat itu. Paling tidak dalam hati tergerak kita memahami artinya. Kata Ustaz Adi Hidayat, kalau seseorang itu sholat, memahami dia apa yang dibaca, bukan hafal, paham dia, maka akan berubahlah kualitas akhlaknya. Akhlak ini tidak bisa dirubah kecuali dengan kualitas ibadah. Mungkin akhlaknya ketika ada atasannya baik, tapi setelah tidak bersama dia dengan atasannya, mungkin bukan kebaikan yang datang lagi, kecuali menjelekkan orang lain. Disinilah kualitas ibadah. Di kapan
iman seseorang itu meningkat, kapan ibadah seseorang itu lebih baik? Dimulai dari ibadah dia kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan solat yang kita lakukan membawa berkah rezeki kepada kita. Terutama kita terhindar dari al-mutahawinu bis shalah, artinya orang yang suka melalaikan atau meninggalkan solat. Yang disebut yang melalaikan solat itu orang yang melalaikan solat, diantaranya mengerjakan solat di ujung-ujung waktu. Melalaikan solat pema'asyar. Kalau sekarang asar masuk 3.15, 3.21, jam 3:21 sudah masuk waktu sholat. Ada pula orang belum masuk waktu sholat dia sudah berada di masjid. Itu namanya disebut intisarus sholat, orang yang menunggu masuknya waktu sholat. Datang dia ke masjid, dia sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah sholat sunat dia tahiyatul masjid, dia tidak beranjak dari tempat duduknya dan tidak batal wudhunya selama dia duduk di situ. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya dan beri ia rahmat. Jadi kalau kita sholat jangan langsung bergeser ke belakang mencari tiang, mencari kipas. Ada sebagian langsung dia. Padahal di situ siapa yang tidak berpindah dari tempat duduknya, maka dia dapat doa malaikat Allahumma ighfir lahu warhamhu. Apalagi anak kita Pak di sekolah sudah salam, mata kemana dia langsung bergeser. Padahal masih muat di situ. Kecuali tidak muat lagi, terlalu sempit. Kalau duduknya sudah bersila, geser sedikit ke belakang, sehingga supaya kita mendapatkan doa dari malaikat. Yang disebut malaikat sholat. Yang kedua, bermalas-malasan, malas dia melaksanakan sholat. Sudah masuk waktu, belum lagi segera mengambil wudhu. Kalau kita di tempat kita bekerja, bekerja kita di kantor, kita mengejar ke masjid, waktu istirahat apalagi sholat asar itu tidak ada. Kalau mungkin kalau berkantoran masih ada namanya kopi break, usahakan berjamaah. Kalau memang tak bisa berjamaah karena kerja di kantor sudah sesuai dengan kontrak kerjanya, paling tidak pas dengar azan itu pandailah mencari waktu segera melaksanakan sholat. Paman dia di kebun mungkin dia bekerja pula dengan orang lain, dia ikut mendodos atau memberikan sawit. Nah mungkin dia pulang ke kampung untuk mengejar sholat berjamaah. Tapi ada saya lihat seorang pengusaha yang kaya utamakan sholat berjamaah dan keselamatan. Itu sih logonya. Ada perusahaan di Kalimantan saya lihat utamakan sholat berjamaah dan keselamatan kerja. Diperkirakan menurut analisis kerugian dia dalam satu hari itu karena diperintahkannya jamaah karyawan sholat berjamaah 25 juta hilang dalam satu hari. Kalau dihitung dari target dan waktu kerja yang terbuang, 75 juta satu hari karena mati mesin sekian. Tetapi bagi dia bahagia, dia karyawannya di rumah melaksanakan sholat zuhur. Kalau kita kadang beda bang, karyawan biarlah di kedai itu terus, bosnya pergi berjamaah. Itu rata-rata. Masuk Allahu Akbar. Bos tadi ambil peci, berangkat ya, biarkan karyawan situ. Sudah nak jaganya.
dia pulang, tak diperhatikannya sholat karyawan. Padahal untuk dapat keberkahan tak ada. Apa maksudnya kalau keberkahan itu? Ada orang nanti membuka usaha yang sama dengan kita, pasti Allah pertahankan hamba-hamba yang taat. Karyawan tadi pun, dah sekarang waktunya sholat, tutup, pulang dan nak pulang. Yang jelas dikasih waktu untuk beribadah. Siapa nampak yang tadi, kalau dia sudah sholat istiqomah, itu sudah ada kejujuran. Orang yang tak jujur itu susah sholat. Walaupun jujur dia ini karena belum ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, lewat. Hilang orangnya, hilang uangnya, hilang bukunya. Mana mau dicari? Bang ya, orangnya hilang, uangnya hilang, bukunya hilang, kantornya tutup. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah langsung berjamaah, khawatir dia perbuatannya itu akan datang kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu Allah, yang disebut melelehkan solat itu diantaranya yang ketiga, berbuat riya dalam solat. Berarti bukan mencari keriduan Allah. Efeknya kalau ada dalam diri kita itu berbuat riya, tak ada ketenangan, satu. Yang kedua, kita akan hancur. Yang ketiga, kita akan rugi terus menerus. Maka orang yang ikhlas, mau dibully orang, mau dicaci orang, mau diremehkan orang, dia yakin akan ditolong Allah. Apalagi hari ini di sekolah ada, tak boleh bully, maknya bully artinya mencemeh. Justru kalau orang dicemeh itu orang yang kuat imannya disenyum. Seperti Imam Asy-Syafi'i, diceritakan orang lain kejelekan dia senyum, bertambah amalku. Akhirnya diantarkan Imam Syafi'i Kensaru kepada orang menjelekkan dia itu. Terima kasih sudah menambah amal saya. Jadi kalau kita jelekkan orang lain, yang kita jelekkan itu bertambah amalnya. Maka tutuplah aib orang lain supaya Allah menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Ada seseorang di waktu mudanya jahat, sudah itu udah berumah tangga di sekitar 10 tahun, berubah dia dapat hidayah. Jangan ungkit-ungkit lagi masa lalunya. Kalau kita lihat seperti itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Dulunya Umar bin Khattab, apa perbuatan buruknya? Hidup, tapi dia bertaubat. Setelah bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Buktinya dia istiqomah melaksanakan ibadah. Bahkan dia berjalan di suatu jalan, ketika berpapasan atau berjumpa dengan syaitan, kalau ada jalan lain, syaitan akan minggir. Dicarinya jalan lain dulu, umpama dari depan sana ke sana dia. Pokoknya di situ jumpa, masuk dia ke gang lagi. Kenapa? Lewat Umar. Karena zikir Umar dekatnya dengan Allah luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu diantaranya yang disebut melelehkan solat. Diantaranya lagi yang keempat, tidak melaksanakan solat dengan baik dan benar. Kalau solat ada tomak-ninah seperti berjamaah lah, itulah gambaran solat sebenarnya. Kalau mau di solat sendirian karena rukhsah atau mungkin tidak bisa dia ke masjid, aturlah jarak temponya. Yang khusus bacaan iktidal, baca iktidal. Yang bacaan sujud, baca bacaan di waktu sujud. Karena ada di waktu dia sudah ruku,
Itu iktidal, sambil sujud dia membaca iktidalnya. Jadi berarti itu tidak sportif kalau dalam tersebut PBB lah. Langkah tegap dah siap dia. Sama sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'bak, atau yang lain. Itu dibaca di waktu dia iktidal. Bapak Ibu jemaah Allah, yang seterusnya yang mengantarkan seorang itu adalah su'ul khatimah, buruk kematiannya, wal mudmini li syiribil khamri, suka meminum minuman khamar, meminum minuman keras. Jangan kita kalau waktu muda mungkin dia permelukannya, segera bertaubat, ucapkan kepada Allah. Jangan bertaubatnya tidak diucapkan, diam-diam saja, karena diucapkan itu merupakan ikrar atau pengakuan. Mama, ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Di waktu mudaku dulu aku pernah meminum ini sehingga membuat aku mabuk. Maka dengan itu ya Allah, dan saat ini aku bertaubat kepada Engkau, tidak mengulanginya lagi. Dia berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan dia memperbanyak solat-solat sunat. Bagaimana kalau dia sudah bertaubat? Ya Mak ya, bertaubat 2 minggu sudah itu datang kawannya di waktu sekolah dulu, sekarang mereka sudah berumur 30 atau 40 tahun. Jumpa mereka, mereka sambil kumpul minum pula sikit-sikit. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, dia sudah bertaubat, diulanginya lagi, dia itu nanti diberikan Allah kepada dia minuman khobal namanya. Khobal itu minumannya nanah yang ada sama penduduk neraka, itulah yang dia minum. Nanti di akhirat, di dunia kita anggap santai-santai, dan efeknya orang minum khamar itu nanti ketika berumur 45 mulai terasa fisik, tak kuat lagi. Kenapa? Karena zat yang bagus dimasukkan ke dalam tubuh. Saya berbahagia pernah saya mau dijebak orang tahun 98, yang namanya karena lingkungan nih. Saya baru tamat dari pondok, yaitu 5 hari di pondok, berangkatlah ke Jakarta karena keluarga, tinggallah di kos, namanya kos anak bujang. Saya jualannya waktu itu jualan kaki 5 di Jakarta Barat, sekarang dekat Citraland lah, sekitar 8 bulan. Pulang saya, rupanya di kos itu orang ada minum-minum, saya tidak tahu tapi minum apa, karena saya lihat Coca-Cola, cuma gelasnya kok sikit-sikit isinya. Heran saya, kalau kopi beli tidak separuh kan, suruh minum loh katanya. Saya pas pulang, biasa nak kos gantungkan kain di balik pintu, saya lihat ada 3 botol lagi, mereknya whisky. Ingat saya kata guru saya dulu, kalau itu minuman keras, kamu ambil kertas, siram, hidupkan mancis. Saya hidupkan mancis, memang langsung menyambar seperti bensin. Oh ini. Baru dari situlah berniat saya, berarti sini tidak tempat saya. Maka dari situ bahagia, tidak sampai 3 minggu saya pulang lagi. Karena lingkungan yang tidak sehat, segera tinggalkan. Mama ada lingkungan itu tak elok bagi kita, segera tinggalkan. Karena kadang kita salah memilih tempat, salah memilih kawan, salah memilih lingkungan, kita akan rugi dunia dan akhirat. Di dunia kita rugi, di akhirat rugi. Maka
Maka saya sampaikan waktu itu saya mungkin akan pulang kampung lagi. Jadi saya tidak ke Jakarta lagi. Kalau mungkin bertahan juga di situ, ya menurut kawan-kawan banyak berhasil. Berhasil tapi berdagang. Akhirnya saya pulang kampung. Akhirnya pulang kampung disuruh menikah. Umur baru sekitar 18-19. Tidak mau, akhirnya cari tempat lain dulu. Adik kan bahagia, maka orang yang minum khamar itu kalau dia minum lagi setelah dia bertaubat, maka Allah memberikan minumannya tadi yaitu khabal, nanahnya penduduk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, orang mendapatkan yang disebut namanya su'ul khotimah, kesudahan yang buruk atau yang tak baik. Wal aqu liwalidayhi, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, pertama dia azabnya masuk su'ul khotimah. Yang kedua disempitkan rezekinya. Ini orang-orang yang pelawan ke orang tua, walaupun hebat ilmunya, hebat kemampuannya, disempitkan Allah rezekinya. Jadi kalau ada kita yang kakak beradik, tengoklah siapa yang elok, kiamak kiaya, rezekinya mudah dia dapat, dia sehat selalu, maka kita pun berlomba-lomba berbuat baik kepada orang tua kita. Seperti siapa namanya, Jihad Al-Buhadiyah yang di Mesir, mereka gara-gara mengasuh amak mereka dibawa ke pengadilan, berebut untuk hak mengasuh. Kalau kita berebut berhak untuk mendapatkan harta waris yang paling banyak. Kalau tidak, copet mati dari awal itu. Itu bedanya. Mereka gendong amak mereka ke pengadilan karena tidak dibuat damai. Si adik mempertahankan, dia akan merawat amaknya. Si abang tetap istiqomah, biarlah saya sampai mati merawat amak. Kata adiknya, bang, biar saya merawat amak lagi, saya bawa ke kota. Abang istirahat, bisa bang kerja lagi. Saya sudah bang sekolahkan saya, membiayai sekolah, merawat amak lagi. Akhirnya abangnya pun istiqomah. Tapi beliau mengatakan yang berhak mengasuhnya lagi adiknya, supaya abangnya pula bisa mencari kehidupan. Bapak Ibu jemaat Allah, kalau umpama kita tinggal di yang jauh, tidak dekat dengan orang tua, sibuk kita mencari rezeki atau harta, adik-adik kita yang di kampung, kirimlah duit. Kan itu kan ya? Bang, tahu dek ini aja bang, pokoknya sesuai kemampuan, bukan masalah banyaknya, pasti ada keberkahan. Kirim duit. Kalau umpama itu taruh sekarang 500, kasih kiamat 400, 100 untuk kamu tengok-tengok keadaan amak atau ayah. Kalau ada masalah cepat informasikan. Jangan sudah meninggal mau nangis 2 kilometer, merang-merang pula dia. Kalau ada anak orang tuanya menangis, maaf, kalau ada orang tua yang meninggal dunia, anaknya menangis terseduh-seduh sampai dia mau pingsan itu menandakan kita terlambat berbakti ke orang tua. Kalau si anak tadi sudah dia buat, sudah dia rawat, sudah diobati, dia senyum, ikhlas dia melepaskan ibunya. Kenapa? Karena dia sudah berbuat dengan berbagai cara. Ya Allah, Engkau ambillah, ini yang bisa saya lakukan. Kalau anak yang tadi yang jauh, dia sudah kirim biaya, dia pun karena ikut dia perintah dengan suami,
dia taat dengan suaminya juga pahala bagi dia. Tapi yang susah tuh amak kita sudah mulai tersinggung. Maka supaya terhindar dari su'ul khotimah, jangan sempat kita durhaka kepada orang tua. Kalau Al-Quran mengatakan saja, sudah dianggap menyakiti hati orang tua. Buat yang terbaik selagi dia masih hidup. Kalau sudah tiada, mungkin ada harta yang ditinggalkannya atau kebun yang ditinggalkannya ketika panen, bikinlah persenannya untuk sedekah dia pula. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dan juga orang yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan berbagai bahaya di dunia. Jadi dosa yang paling cepat spontan di dunia, di antaranya durhaka kepada orang tua, yang kedua melakukan perzinahan. Itu spontan. Yang keempat, Bapak Ibu jamaah Allah, adalah wallazi yu'zil muslimin, orang yang suka menyusahkan, menyakiti atau menzulimi sesama muslim. Jangan suka menyakiti orang, menzalimi orang, menipu orang. Allah itu maha tahu. Ini orang yang susah nanti kehidupannya, bahkan mendapatkan su'ul khotimah, yaitu yang suka menyakiti orang. Kalau umpama kita punya anak buah, marahilah dia sesuai dengan kesalahan. Kalau anak murid, marahi dia sesuai tingkat kesalahan. Kalau umpama dia terlambat, hukum dia. Kalau umpama kita punya karyawan di rumah, tengok alasannya supaya tidak terasa menyakiti, apalagi yang bertetangga. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Bisa dilihat iman kita ini, bagaimana kita bertetangga, akrab tak? Maka bertetangga itu pun harus sama-sama menjaga nama baik. Jangan saling menjatuhkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir dalam pembahasan ini kata para ulama, yang su'ul khotimah itu wa kadzalikal musiruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzi lam yatubu ila Allah minha. Dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Dia melakukan perbuatan dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Karena kalau tidak bertaubat kepada Allah, kita khawatir belum sempat bertaubat sudah Allah cabut nyawa kita. Taubat seseorang itu diterima yang pertama sebelum matahari terbit dari barat, yang kedua sebelum memasuki sakaratul maut. Sakaratul maut itu apa namanya itu, Mak? Pak ya, sudah di sini apa namanya ongok itu lagi ya. Tinggal ongok 3 kali lagi. Kalau seperti kita menyembelih kurban sudah mendengkur dia, tidak ada lagi. Maka segeralah bertaubat. Maka kita tidak tahu apakah kita melakukan perbuatan dosa kadang, maka habis sholat kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah, inni atubu ilallahi, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah. Astaghfiru, dia mohon ampun kepada Allah, mi'ata marrah fi kulli yaum. Rasulullah membaca istighfar 100 kali setiap harinya. Rasulullah sudah di jannah surga masih dibacanya istighfar sampai 100 kali. Kita pun boleh kita contoh, habis sholat baca 20 kali astagfirullah, astagfirullah, singkat aja astagfirullah. Jadi
Astaghfirullahalazim. Jadi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih boleh. Sambil berjalan boleh. Astaghfirullahalazim. Juga manfaatnya kita orang baca istighfar itu banyak keutamaannya. Bahkan di surah Nuh ayat 11 sampai 12 di situ Allah berikan gambaran keutamaan orang-orang yang banyak baca istighfar. Bapak Ibu jamaah radhiyallahu, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada berbagai ini. Dengan kesimpulannya, orang yang mendapatkan su'ul khotimah, satu, lalai atau meninggalkan sholat. Yang kedua, peminum khamar. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat, yang menyakiti sesama muslim. Yang kelima, orang yang tak mau bertaubat atau melakukan dosa terus menerus. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini dapat kita ingat-ingat, kita menjauhkan diri berlindung kepada Allah supaya kita terhindar dari su'ul khatimah. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.